Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Islam dan Globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sophia Rahim Batubara dengan 3 digit NIM terakhir 141. Saya Nagita Kurniasari dengan 3 digit NIM terakhir 065. Saya Rina Diana dengan 3 digit NIM terakhir 072. Saya Sila Silviana dengan NIM 3 digit terakhir 093. Saya Ratu Darani Fatwalullah dengan 3 digit NIM terakhir 133. Saya Salsabila dengan NIM 3 digit terakhir 031. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, tentang pengertian dari Islam dan globalisasi. Jadi Islam dan globalisasi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Di satu sisi, globalisasi membawa kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi yang dapat mempercepat penyebaran ajaran Islam ke seluruh dunia. Sedangkan di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan bagi umat Islam seperti masuknya nilai-nilai budaya Barat yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam. Contohnya gaya hidup hedonis, individualis, atau materialis. Next. Selanjutnya masuk ke peran umat Islam di era globalisasi. Yang pertama yaitu menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Umat Islam harus tetap berpegang pada prinsip keimanan seperti jujur, akhlak mulia, dan berpengaruh budaya global yang sering bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, berperan aktif dan dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang dimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan umat. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kehidupan sosial dan toleransi, dengan menunjukkan sikap terbuka, menghargai perbedaan, serta menjalin hubungan baik dengan umat beragama. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dan media digital untuk dakwah, dengan cara menggunakan media sosial, internet, dan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan, edukasi Islam, dan juga melawan disinformasi. Next. Baik, selanjutnya ada globalisasi ekonomi dan etika Islam. Nah, globalisasi ekonomi sendiri ini merujuk pada integrasi pasar dunia. Untuk etika Islam ini memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama itu adalah keadilan atau al-ad. Yang kedua, kejujuran, as asidik. Yang ketiga, tanggung jawab atau amanah. Ini bisa dilakukan dengan menjalankan usaha dengan niat baik dan transparan. Yang keempat ada keseimbangan, yaitu ini bisa dimaksud dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat, bukan sekedar untuk mencari untung. Dan yang kelima ada kepedulian sosial atau ta'awun, yaitu membantu sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Nah, dari sudut pandang Islam, globalisasi ekonomi dapat dipandang sebagai peluang karena globalisasi mendorong terbukanya perdagangan produk halal, investasi yang berlandaskan etika, serta kolaborasi antar negara muslim untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat dipandang sebagai ancaman karena globalisasi juga sering dikaitkan dengan kapitalisme barat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai etika. Hal ini tampak pada praktik sumber daya di negara berkembang atau promosi gaya hidup konsumtif yang berlebih yang bertentangan dengan prinsip qanaah, yaitu merasa cukup dan bersyukur dalam Islam. Next. Baik, selanjutnya ada tantangan dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama itu ada budaya dan identitas. Globalisasi membuat budaya luar mudah masuk dan mempengaruhi cara hidup masyarakat. Hal ini dapat membuat sebagian umat Islam kehilangan jati dirinya dan nilai-nilai agama dan tradisi Islam yang sudah mengakar. Lalu yang kedua ada tantangan ekonomi. Sistem ekonomi global yang didominasi
kapitalisme sering tidak sejalan dengan prinsip syariah. Ketimpangan ekonomi juga semakin terasa, sehingga umat Islam perlu memiliki daya saing ekonomi agar tidak tertinggal. Dan ketiga, ada tantangan di bidang pendidikan. Akses pendidikan global membuat banyak informasi mudah didapat, tetapi juga membanjiri masyarakat dengan ide-ide yang tidak selalu sesuai dengan nilai Islam. Selain itu, kualitas pendidikan Islam perlu ditingkatkan agar mampu bersaing secara global. Yang keempat, ada diskriminasi dan Islamofobia. Di beberapa wilayah, umat Islam masih menghadapi stereotip negatif dan diskriminasi. Hal ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang Islam, serta pengaruh media yang memunculkan citra buruk terhadap umat Islam. Next, selanjutnya ada upaya Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, umat Islam dapat melakukan upaya-upaya seperti satu, memperkuat pendidikan Islam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, memperbanyak kajian keilmuan, serta mengembangkan kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu modern agar generasi muslim mampu bersaing. Yang kedua, ada memperkuat identitas muslim, yaitu menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, memperkuat akhlak, serta menjaga budaya dan tradisi Islam. Identitas muslim harus menjadi dasar dalam bersikap dan berinteraksi di era global ini. Ketiga, ada mengembangkan ekonomi syariah, memperkuat lembaga keuangan syariah, UMKM berbasis syariah, dan perdagangan yang sesuai etika Islam. Ekonomi syariah menjadi solusi untuk menghadapi ketimpangan ekonomi global. Dan yang keempat, menggunakan teknologi untuk dakwah, menyebarkan dakwah melalui media sosial dan platform digital lainnya. Teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam secara lebih luas dan modern. Materi selanjutnya ada peluang Islam dalam globalisasi. Kalau dilihat sekarang, globalisasi itu udah ngaruh ke semua hal kayak teknologi, ekonomi, bahkan cara kita berinteraksi. Dari perubahan itu, kita punya banyak peluang buat berkembang dan menunjukin nilai Islam di dunia modern. Nah, beberapa peluang itu antara lain kayak penyebaran ajaran Islam melalui teknologi. Melalui teknologi digital seperti media sosial dan internet, bisa memungkinkan penyebaran informasi tentang Islam secara lebih luas. Kedua, kontribusi dalam ekonomi digital. Islam memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi global dengan mempromosikan prinsip ekonomi adil dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, pengembangan budaya dan seni Islam. Globalisasi juga menciptakan ruang untuk berekspresi budaya dan seni Islam yang lebih luas. Selanjutnya kita ke dampak globalisasi terhadap umat Islam. Yang pertama ada dampak positif. Yang ke satu, kemudahan dakwah digital. Yang kedua, kerjasama antar negara muslim meningkat. Yang ketiga, perkembangan ekonomi syariah. Yang keempat, kemajuan pendidikan Islam. Yang kelima, solidaritas umat Islam dunia. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, menurunnya moral dan akhlak. Yang kedua, penyebaran paham yang menyimpang. Yang ketiga, berubahnya pola pikir religius. Yang keempat, konsumerisme dan materialisme. Yang kelima, lunturnya penggunaan bahasa Arab dan budaya Islam. Jadi kesimpulan dari kami adalah Islam dan globalisasi dapat berjalan berdampingan jika umat Islam mampu memanfaatkan globalisasi sebagai sarana untuk memperkuat dakwah dan persaudaraan umat manusia sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai keislamannya. Jadi intinya Islam dan globalisasi itu tidak bisa dipisahkan. Jadi akan hidup berdampingan dan hanya kita yang bisa mengatur agar itu seimbang antara Islam dan globalisasi itu tersendiri. Oke. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pertanyaan nanti bisa dikirim di grup dan kami akan jawab di kelas. Terima kasih. Terima kasih.